Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang jaringan hewan. Pada bagian yang pertama yaitu tentang klasifikasi jaringan hewan, yaitu jaringan epitel. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tentang sel, kemudian sel itu membentuk jaringan, dan juga sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang apa saja sih jaringan-jaringan yang ada pada hewan, kemudian bagaimana strukturnya dan bagaimana fungsinya. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu klasifikasi jaringan hewan. Jaringan hewan ini dibagi berdasarkan jenis dan juga fungsinya. Ada jaringan epitel, di mana jaringan ini merupakan jaringan yang melapisi bagian permukaan tubuh serta permukaan organ ya. Kemudian ada jaringan ikat yang dia berperan dalam mengikat jaringan satu dengan yang lainnya, dan dia juga memiliki fungsi-fungsi khusus lainnya. Kemudian ada lagi jaringan otot, dia menjalankan fungsi gerak. Kemudian ada jaringan saraf, di mana jaringan saraf ini dia berperan dalam menjalankan fungsi koordinasi pada tubuh. Ini secara umum pembagian atau klasifikasi dari jaringan hewan. Ada epitel, ikat, otot, dan juga saraf. Nah, kemudian jenis-jenis jaringan ini tadi ya, ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat. Dia meliputi seluruh organ-organ yang ada di dalam tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan secara umumnya. Dan tentunya organ-organ ini tersusun dia oleh beberapa jaringan, di mana susunannya ini akan mendukung fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, kita nanti akan membahas satu persatu tentang macam-macam jaringan ini. Yang pertama kita akan bahas dulu, yaitu tentang jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini merupakan jaringan yang dia melapisi permukaan organ maupun permukaan tubuh dari hewan, termasuk di dalamnya manusia. Nah, jaringan epitel ini dia memiliki fungsi macam-macam. Ada fungsi sebagai pelindung, sebagai absorpsi, sebagai sekresi, sebagai ekskresi, dan juga sebagai eksteroreseptor atau penerima rangsang. Nah, fungsi-fungsi ini tentunya didukung oleh struktur yang jelas pada jaringan epitel. Di mana struktur umum dari jaringan epitel ini, yang pertama, dia memiliki sel-sel yang dia bersudut banyak atau poligonal. Ini kalau kita lihat di gambar ya, dia dilihat dari atas. Jadi sel-sel epitel ini berbentuk poligonal atau bersudut banyak. Kemudian sebagian jaringan epitel ini dia sebagai lapisan permukaan organ atau tubuh pada makhluk hidup dan memiliki tingkat regenerasi yang tinggi. Artinya adalah ketika ada kerusakan, dia bisa langsung diganti oleh jaringan yang lain, melakukan pembelahan yang secara terus-menerus. Itu jaringan epitel. Kemudian beberapa jenis jaringan epitel dia memiliki mikrofili atau tonjolan-tonjolan pada selnya. Kemudian tidak memiliki pembuluh darah karena dia letaknya di permukaan ya, dan rawan dengan gesekan, dan dia tidak dilengkapi dengan pembuluh darah. Pembuluh darah hanya pada di bawahnya. Bagaimana nutrisi yang diambil? Nutrisi yang diambil oleh sel epitel ini melalui difusi dari pembuluh darah tadi. Itu struktur secara umum dari sel atau jaringan epitel. Secara umum ini adalah jaringan epitel di bagian permukaan. Kemudian di bagian pangkal dari jaringan epitel ini ada membran basal, dan di bawahnya ada lamina propria yang merupakan jaringan ikat yang mengikat dengan jaringan yang ada di bawahnya lagi. Disinilah terdapat banyak pembuluh darah, kemudian ada sel saraf dan lain sebagainya. Nah, jaringan epitel ini diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, berdasarkan lapisannya, dan juga berdasarkan fungsinya. Nah, jaringan epitel berdasarkan bentuknya dibagi menjadi ada bentuk pipih atau squamosa. Biasanya nanti dikenal sebagai epitel pipih atau epitel squamosa. Kemudian ada epitel kubus, ada epitel silindris atau kolumnar. Ini berdasarkan bentuknya. Ada yang bentuknya pipih, ada yang bentuknya kubus, ada yang bentuknya silinder. Kemudian berdasarkan lapisannya, ada yang selapis, ada yang berlapis. Jadi ada yang dikenal sebagai epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis.
gabungan antara bentuk dan juga lapisan ya. Itu jaringan epitel. Kemudian kalau berdasarkan fungsinya, ini dibagi menjadi dua, yaitu epitel penutup, di mana epitel-epitel yang termasuk dalam epitel penutup ini berperan dalam menutup atau melapisi organ maupun tubuh, permukaan tubuh. Kemudian ada yang berperan sebagai kelenjar. Epitel yang berperan sebagai kelenjar otomatis dia berfungsi untuk menghasilkan sekret, zat-zat sekret. Nah, itu jaringan epitel. Kita akan membahas satu persatu yang ada pada tubuh manusia, khususnya ya, umumnya pada hewan. Yaitu yang pertama ada epitel pipih selapis. Bentuknya pipih, lapisannya hanya selapis. Nah, jadi dia jaringan terbentuk dari satu lapis sel yang berbentuk lempengan cakram. Jadi bentuk selnya seperti lempengan cakram dengan inti sel di bagian tengah. Ini gambaran jaringan epitel pipih selapis ya. Kemudian fungsi epitel pipih selapis ini, karena dia bentuknya pipih, otomatis dia berperan lebih efektif dalam proses difusi maupun filtrasi, difusi maupun penyaringan. Nah, lokasinya yang dimana organ-organ atau bagian-bagian tersebut membutuhkan proses difusi dan filtrasi, itu ada pada glomerulus ginjal. Kemudian ada paru-paru di bagian alveolus. Kemudian ada kapiler darah, di mana kapiler darah di sini kan berfungsi untuk pertukaran gas, pertukaran zat ya, di mana dia membutuhkan struktur yang dia tipis. Kemudian pembuluh limfa itu juga tersusun dari epitel pipih selapis. Nah, ini ada foto penampang epitel pipih selapis yang menyusun dinding pada alveolus paru-paru. Nah, alveolus paru-paru itu adalah kantong ya, kantong udara yang ada di paru-paru. Dia bentuknya gelembung-gelembung seperti itu dan digunakan untuk terjadi pertukaran gas antara oksigen dan CO2 di dalam paru-paru. Nah, karena membutuhkan pertukaran gas, membutuhkan proses difusi, maka dia didukung oleh struktur pipih selapis, struktur tipis dari sel epitel pipih selapis. Itu yang pertama. Kemudian ada epitel kubus selapis. Kubus selapis artinya bahwa jaringan ini terbentuk dari sel-sel yang berbentuk kubus dan dia memiliki satu lapisan, memiliki inti di bagian tengah. Fungsi utama dari epitel ini adalah untuk sekresi dan juga absorpsi, di mana epitel kubus ini kan memiliki volume yang lebih banyak daripada epitel pipih. Otomatis dengan volume yang banyak tersebut, organel-organel yang ada di dalamnya juga banyak. Karena organelnya banyak, otomatis metabolismenya juga lebih efektif. Makanya dia berfungsi sebagai sekresi dan absorpsi yang memang membutuhkan energi yang banyak. Nah, lokasinya ada pada tubulus ginjal, kemudian ada pada saluran-saluran kecil, kelenjar kecil ya, kemudian ada pada permukaan ovarium. Nah, ini foto dari epitel kubus selapis yang diambil dari penampang tubulus ginjal. Jadi ketika ginjal diiris, kemudian diamati di bawah mikroskop, terdapat tubulus atau tabung-tabung ginjal ya, saluran-saluran ginjal terlihat seperti ini. Ini dindingnya. Nah, dindingnya ini tersusun dari jaringan epitel kubus selapis. Nah, kemudian di bawahnya ini ada membran basalis dan jaringan ikat yang mengikatnya. Itu epitel kubus selapis. Kemudian yang berikutnya ada epitel silindris selapis. Bentuknya silindris, lapisannya hanya selapis. Nah, sebagian besar epitel silindris selapis ini dia memiliki mikrofili atau tonjolan-tonjolan, dan beberapa juga memiliki silia. Nah, mikrofili ini dia berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan. Luas permukaan itu mikrofili yang ada pada silinder selapis, epitel silindris selapis. Fungsi utama dari epitel silindris selapis ini, sebagaimana tadi pada kubus, dia memiliki volume yang banyak, justru lebih banyak daripada yang kubus. Otomatis dia metabolismenya tinggi, produksi energinya juga tinggi, sehingga dia dapat difungsikan dalam fungsi absorpsi, sekresi mukus, dan juga enzim, sekresi enzim yang memang membutuhkan energi. Lokasi yang terdapat epitel silindris selapis ini adalah pada saluran pencernaan, kemudian ada pada bronkiolus ya, kemudian juga terdapat pada uterus. Ini epitel silindris selapis. Nah, ini adalah gambaran pada
epitel silindris selapis yang menyusun dinding usus halus. Nah ini ya, dia epitel silindris selapis, kemudian dia memiliki silia, dan biasanya pada usus itu juga memiliki mikrofili. Karena usus itu kan untuk penyerapan, absorpsi ya, penyerapan sari-sari makanan. Dengan adanya mikrofili, luas permukaannya semakin banyak, otomatis dia lebih efektif dalam absorpsi zat-zat makanan. Itu epitel silindris selapis yang ada pada usus halus. Kemudian yang selanjutnya ada epitel silindris berlapis semu. Epitel silindris berlapis semu. Nah, artinya dia adalah jaringan ini terbentuk dari sel-sel epitel berbentuk silindris yang dia sebenarnya hanya satu lapisan. Tetapi karena setiap sel ini memiliki tinggi yang berbeda, kita lihat di sini tingginya berbeda ya antara satu sel dengan sel yang lain, dan letak intinya juga tidak selalu di tengah, sehingga yang nampak dia seperti berlapis. Padahal semua selnya ini dia terikat pada membran basalis di bawahnya. Jadi sebenarnya satu lapis tapi terlihatnya seperti berlapis, sehingga dinamai sebagai epitel silindris berlapis semu. Nah, sebagian besar dia memiliki silia dan juga dilapisi oleh mukus. Mukus itu adalah lapisan lendir ya. Nah, fungsi dari epitel silindris berlapis semu ini adalah untuk menghasilkan sekret dan juga untuk menyaring kotoran. Dan ini terdapat pada trakea, saluran pernafasan pada umumnya, di mana di sini berperan fungsi penyaringan udara. Nah, ketika ini adalah gambarannya ya, foto dari penampang epitel silindris berlapis semu yang menyusun dinding trakea pada manusia. Terlihat seperti berlapis padahal dia cuma satu lapis dan dia memiliki silia. Di sini biasanya dilapisi oleh mukosa, mukus ya, mukus atau lendir. Nah, ketika udara ini masuk melewati trakea, dia akan disaring. Proses penyaringan ini dibantu oleh mukus tadi. Jadi debu-debu dia akan terjebak oleh lendir atau mukus. Kemudian lendir dan kotoran ini dia akan dikeluarkan dari saluran pernafasan, diangkat dengan menggunakan silianya. Silia dari epitel silindris berlapis semu ini. Dia berfungsi seperti sapu ini. Silianya berfungsi seperti sapu, dia menyapu kotoran dan juga lendir ke atas dan keluar dari saluran pernafasan. Itu epitel silindris berlapis semu. Kemudian ada epitel pipih berlapis. Artinya dia terbentuk dari sel-sel berbentuk lempengan pipih, tapi dia berlapis banyak. Nah, epitel pipih berlapis ini ada yang dilapisi oleh keratin, lapisan keratin ya, sel-sel yang sudah mati kemudian mengalami keratinasi, mengeras. Kemudian ada juga sel epitel pipih berlapis yang dia tidak dilapisi oleh keratin. Nah, ini letaknya berbeda nanti. Fungsi dari epitel pipih berlapis ini adalah untuk fungsi perlindungan jaringan yang ada di bawahnya. Ini biasanya pada kulit ya. Ini kalau pada keratin, yang dia memiliki keratin ini terbentuk pada kulit. Jadi kulit kita dia relatif kering karena di atasnya ada keratinnya. Jadi di sini fungsi dari epitel yang membentuk kulit ini untuk mengurangi penguapan. Dan selain itu untuk mengurangi gangguan-gangguan fisik. Kemudian yang non keratin atau yang tidak memiliki keratin, dia terdapat pada esofagus, pada mulut dan juga pada vagina. Nah, ini foto dari epitel pipih berlapis ini pada esofagus manusia ya. Dia bentuknya seperti ini, membran basalnya di bawah, kemudian di lapisan paling bawah ini sel-sel epitelnya dia berbentuk lebih seperti kubus. Karena dia aktivitas metabolismenya tinggi, digunakan untuk proses pembelahan. Nah, di bagian bawah ini dia melakukan pembelahan terus untuk menggantikan sel-sel bagian atas yang dia sudah rusak. Ketika sel bagian atas ini rusak, akan digantikan oleh sel-sel lain yang dari bawah hasil pembelahan tadi. Nah, itu epitel pipih berlapis. Kemudian epitel yang terakhir adalah epitel transisional. Artinya epitel ini memiliki bentuk yang bervariasi. Bentuk yang bervariasi. Di bagian paling luar dia sedikit memipih ya. Kemudian bagian dalam berbentuk, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk silindris. Dan struktur yang seperti ini, tersusun yang seperti ini, dia menghasilkan sifat yang fleksibel dan dia dapat merenggang.
Nah, otomatis karena dia dapat merenggang, dia fungsinya adalah untuk melapisi organ-organ yang dia dapat merenggang. Seperti pada ureter, kandung kemih, di mana di dalamnya di sini untuk menampung air kencing ya. Untuk menampung air kencing, ketika air kencingnya banyak dia akan mengembang. Nah, ini didukung oleh fungsi atau struktur dari epitel transisional ini. Nah, ini adalah gambaran epitel transisional, foto epitel transisional dalam keadaan relaksasi yang menyusun dinding kemih. Relaksasi artinya dia tidak merenggang. Di sini terlihat dia sel-selnya membulat. Ketika dia merenggang, dia akan memipih di sini. Nah, ini adalah epitel transisional. Demikian pembahasan tentang jaringan epitel. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.